Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, juga dimudahkan dalam segala urusannya. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang menceritakan seorang gelandangan yang sangat beruntung, di mana sebelumnya dia hidup serba kekurangan, bahkan untuk makan sehari-hari ia dapatkan dari mengemis. Tapi nasib siapa yang tahu, tidak butuh waktu lama, si pria gelandangan ini bisa menjadi orang sukses dan kaya raya. Nah, bagaimanakah dia bisa menjadi orang kaya? Yuk kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah perusahaan pialang komunitas sukses bernama Duck and Duck, yang merupakan milik dua bersaudara, yaitu Randolph Duck dan Mortimer Duck. Meskipun bersaudara kandung, mereka mempunyai sifat dan cara pandang yang sedikit berbeda. Everything, Mortimer. Oh, grow up. Mother always said you were greedy. Quite wrong. Untrue. They've given this... Mereka mempunyai direktur utama bernama Louis, yang merupakan orang yang sopan dan berpendidikan tinggi. Louis juga bertunangan dengan keponakan Duck yang bernama Penelope, dan beberapa bulan lagi mereka akan menikah. Pada suatu hari terlihat seorang gelandangan yang suka menipu bernama Billy Ray Valentine, yang datang ke depan kantor Duck and Duck lalu meminta belas kasihan kepada Randolph dan Mortimer. Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you very much! Vietnam did this to me! I have no money to give you. Please! Anything! Please! Tapi mereka tidak memberikan uang sepeser pun lalu mengusir Billy dari sana. Tidak berselang lama, datang polisi menghampiri Billy. Billy mengatakan kalau ia mengalami kebutaan dan lumpuh setelah ikut menjadi relawan perang di Vietnam. Namun polisi tidak percaya begitu saja lalu memastikan apakah Billy benar-benar buta dan lumpuh. Ternyata aksi pura-pura lumpuh Billy diketahui oleh polisi, hingga ia pun berlari dan tanpa sengaja ia menabrak Louis yang baru saja keluar dari kantornya dengan membawa sebuah koper. Terjadi kesalahpahaman karena Louis mengira kalau ia akan dirampok. Polisi yang melihat kejadian tersebut segera datang dan terjadilah kejar-kejaran sampai ke dalam kantor Duck and Duck hingga akhirnya Billy pun tertangkap. Take it! Please don't kill me! I'm getting married! I don't want your bag, man! Hell! It's inside! That was crazy! Is there a problem, officers? Melihat kejadian tersebut, Randolph mengadakan sebuah taruhan kepada Mortimer, yaitu menukar nasib Billy dengan Louis. Dengan alasan ia ingin mengetahui apakah Louis akan menjadi orang seperti Billy jika berada di posisinya, dan begitu pun sebaliknya. Randolph percaya jika sifat dan perilaku Billy akan seperti Louis, dan Louis akan menjadi seperti Billy. Sementara Mortimer percaya kalau Billy dan Louis akan tetap mempunyai sifat yang sama. Mereka bertaruh dengan jumlah uang yang sama, seperti setiap kali mereka melakukan taruhan. How much you want to bet? Full amount. Why not? Malam harinya Louis mengundang Penelope untuk makan malam di rumahnya. Mereka membahas acara pernikahan yang sudah semakin dekat. Di sana mereka dilayani oleh seorang pelayan setia Louis bernama Coleman. Lalu tidak lama kemudian, Coleman mendapat telepon dari Duck dan mengatakan kalau mereka akan melakukan percobaan ilmiah kepada Louis. Tentu saja Coleman mengikuti semua perintahnya, karena semua fasilitas termasuk Coleman dibayar oleh Duck bersaudara. For you, I shall make the necessary arrangements. Keesokan harinya Louis menghadiri sebuah klub milik Duck bersaudara. Tapi sebelum sampai di sana, seorang agen yang bekerja untuk Duck bersaudara bernama Clarence Biggs memasukkan sejumlah uang ke dalam saku mantel Louis. Excuse me. Sorry. Sebelum memulai acara, Biggs mengatakan ia mendapat laporan telah terjadi kehilangan uang dan di uang itu ada tanda X berwarna merah. Dan kemungkinan pencurinya adalah salah satu di antara mereka. Biggs meminta semuanya berdiri, meletakkan tangan kiri di atas bahu teman sebelahnya, lalu tangan kanan mengeluarkan apapun dari saku mantel teman di sebelah kanannya. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata uang itu ada di dalam saku Louis. Louis mengatakan kalau ia tidak mengetahui tentang uang itu karena tiba-tiba sudah ada di dalam sakunya. Thorpe, I'm glad your parents are not alive to see this. Louis pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara Biggs juga mendatangi kantor polisi lalu menyuap petugas untuk memasukkan barang bukti obat-obatan terlarang di dalam saku mantel Louis.
Akhirnya Louis didakwa telah melakukan pengedaran obat terlarang dan juga pencurian. Sementara itu, Billy telah dibebaskan dari tuduhan perampokan yang diterimanya. Lalu tidak lama kemudian ia dihampiri oleh Duke bersaudara dan menawarkan tumpangan kepada Billy. Awalnya Billy sempat ragu, tapi setelah Randolph mengatakan kalau mereka lah yang membebaskan Billy dari penjara, akhirnya Billy pun ikut bersama mereka. Lalu di perjalanan Duke bersaudara menjelaskan kalau mereka sedang menjalankan program yang didanai secara pribadi untuk merehabilitasi orang-orang yang kurang beruntung seperti Billy. Dan mereka akan menyediakan tempat tinggal, mobil, pekerjaan, dan fasilitas lainnya. Ternyata rumah yang mereka sediakan adalah rumah yang kemarin dihuni oleh Louis. Duke bersaudara menjelaskan kalau sekarang rumah itu adalah rumah Billy, dan Coleman adalah pelayan pribadi Billy. Billy hanya diam dan masih tidak percaya dengan apa yang ia alami. Lalu setelah mandi, Billy diberikan pakaian yang bagus, dan Duke bersaudara kembali meyakinkan Billy kalau sekarang rumah ini adalah rumahnya. William, Yes. this is your home. Right. It belongs. Karena masih tidak percaya kalau dia sekarang telah menjadi orang kaya, Billy mendatangi sebuah bar lalu mentraktir semua pengunjung di sana. Bahkan semua pengunjung itu diundang untuk berpesta di rumahnya. Your friends seem to enjoy themselves, sir. I thought it was a great success. Good night, Coleman. Thanks, man. Keesokan harinya Louis dibebaskan dari penjara karena seseorang telah menjaminnya. Lalu di luar, terlihat Biggs membayar seorang wanita penghibur bernama Ophelia untuk merusak hubungan Louis dengan Penelope. Di saat Penelope menjemput Louis, Ophelia datang mencium Louis yang membuat Penelope langsung marah dan kemudian pergi. Ophelia mengatakan kalau ia disuruh oleh seorang pria. Mendengar itu, Louis menyadari kalau seseorang telah sengaja menjebak dan menghancurkan hidupnya. Louis meminta Ophelia membantunya dan mengatakan akan memberikan imbalan uang kepada Ophelia. Louis pun membawa Ophelia ke rumahnya, tapi Coleman mengatakan kalau ia tidak mengenal Louis lalu mengusirnya. Setelah itu Louis pergi ke bank untuk mengambil uang, tapi semua kartunya telah dibekukan. Why is someone deliberately trying to ruin my life? Tell you what, forget about. Karena kasihan, Ophelia mengajak Louis ke apartemennya. Walaupun terlihat biasa-biasa saja, ternyata Ophelia memiliki banyak uang yang telah ia investasikan supaya di hari tuanya ia bisa hidup enak. I've saved 42 grand and it's in T-bills earning interest. Di hari berikutnya, Billy disuruh oleh Duke bersaudara untuk datang ke kantornya. Di tengah perjalanan, Louis melihat Billy yang disupiri oleh Coleman. Ia beranggapan kalau Billy lah yang menjebaknya. Setibanya di kantor Duke and Duke, Billy menanyakan apa yang akan ia kerjakan dan bagaimana jika ia tidak mampu mengerjakannya. Clement mengatakan bahwa Duke bersaudara akan menjelaskannya. Sesampainya di ruangannya, Duke bersaudara menjelaskan kalau perusahaan mereka adalah perusahaan pialang komoditas seperti kopi, gandum, jeruk, dan lain sebagainya. Dan Billy diberikan jabatan yang sama seperti Louis. Setelah beberapa lama beradaptasi, ternyata Billy mempunyai bakat terpendam tentang saham, yang membuat Randolph dan Mortimer terkejut. Billy pun berhasil memberikan keuntungan besar pada perusahaan pada hari pertamanya bekerja. Lalu saat Duke bersaudara keluar ruangan, Billy menemukan uang di lantai lalu mengambilnya. Setelah itu ia mengejar Mortimer lalu mengembalikan uangnya. Ternyata uang itu sengaja dijatuhkan oleh Mortimer untuk menguji kejujuran Billy. Sementara di tempat lain terlihat Louis semakin terpuruk. Biasanya hidup mewah, sekarang tidak punya apa-apa lagi. Ia meminta bantuan para sahabatnya, tapi mereka tidak mau membantu. Bahkan sekarang Penelope sudah mempunyai kekasih baru. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia menjual jam tangan $1.000 yang hanya dihargai $50. Lalu ia melihat sebuah pistol, lalu membeli pistol tersebut. Setelah itu di pesta Natal perusahaan Duke and Duke, Louis menyamar sebagai Sinterklas dan mengambil banyak makanan. Ia lalu menyelinap ke ruangan Billy dan menaruh berbagai macam obat-obatan terlarang di laci meja untuk menjebak Billy. Tapi Billy datang dan berhasil menciduk Louis. Randolph dan Mortimer pun juga datang ke sana, tapi Louis yang stres menodongkan senjata yang ia beli kepada Billy. Beberapa karyawan juga masuk ke sana yang kemudian Billy pergi dan mengatakan pada mereka kalau mereka akan menyesal. Yeah. You'll be sorry.
Billy kemudian pergi ke toilet untuk merokok, tapi tanpa mengetahui keberadaan Billy, Randolph dan Mortimer masuk ke toilet dan membicarakan tentang taruhan mereka. Di pembicaraan itu mereka mengatakan hal yang rasis terhadap Billy dan berencana untuk memasukkan Louis kembali ke dalam perusahaan lalu membuang Billy. Billy juga melihat Mortimer memberikan uang taruhan kepada Randolph yang ternyata hanya $1 saja. Jadi mereka mempermainkan hidup Billy dan Louis hanya untuk $1 dan rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi hasrat ego mereka. Billy yang sudah mengetahui rencana Duke segera pergi untuk mencari Louis. Sementara di tempat lain, terlihat Louis semakin putus asa dan mencoba menembak kepalanya sendiri. Dan ternyata pistol tersebut adalah pistol mainan. Louis pun kembali ke apartemen Ophelia dengan keadaan mabuk berat. Tapi tak berselang lama, Billy juga sampai di sana yang diam-diam telah mengikuti Louis. Billy menjelaskan semuanya pada Ophelia dan Ophelia segera pergi memanggil Louis, tapi mereka mendapati Louis tengah pingsan karena obat-obatan. Saat terbangun, Billy mendapati dirinya sudah berada di kamar mewahnya, yang ternyata Billy membawa Louis ke rumahnya. Coleman, I had the most absurd nightmare. Louis yang melihat Billy langsung menyerangnya. Billy bersama Coleman menjelaskan tentang eksperimen yang dilakukan oleh Duke bersaudara kepada mereka. Di TV, Ophelia melihat Biggs dan mengatakan pada Louis kalau orang itulah yang membayarnya untuk mencium Louis di hadapan Penelope. Clarence Biggs! The Duke just gave that guy 10 grand. 10 grand? Mengetahui nama Clarence Biggs, Louis dan Billy menyadari kalau selama ini Dukes bersaudara telah bekerja sama dengan Biggs, karena sebelumnya mereka melihat laporan pembayaran gaji atas nama Clarence Biggs. Louis dan Billy juga menyadari kalau Duke bersaudara berencana untuk mendapatkan laporan ini lebih awal untuk menyudutkan pasar pada jus jeruk beku. Setelah mengetahui kelicikan Dukes bersaudara, mereka berencana untuk balas dendam dengan cara menukar hasil laporan yang dibawa oleh Biggs dengan laporan palsu. Billy, Ophelia, dan Coleman menyamar lalu menaiki kereta yang sama yang ditumpangi oleh Biggs. Awalnya Biggs tidak curiga karena dia belum pernah bertemu dengan Billy. Tapi setelah mengetahui penyamaran Louis, Biggs langsung menodongkan senjata dan membawa mereka ke gerbong belakang di mana di sana terdapat seekor gorila jantan di sebuah kandang. The party's over. Tiba-tiba seorang pria berkostum gorila masuk ke sana. Karena dianggap mengganggu, Biggs memukul pria tersebut yang menyebabkan gorila asli memukul Biggs hingga pingsan. Louis dan yang lainnya pun memakaikan kostum gorila pada Biggs lalu menutup mulutnya dengan isolasi. Setelah itu, kostum gorila itu diberi lem agar Biggs tidak bisa membuka kostum tersebut. Lalu Biggs dikurung dalam kandang gorila yang dikira oleh gorila itu, Biggs adalah seekor gorila betina asli. Singkat cerita, laporan palsu itu berhasil dikirimkan pada Dukes bersaudara. Lalu keesokan paginya, Ophelia dan Coleman memberikan seluruh tabungannya pada Billy dan Louis sebagai modal mereka pergi ke Wall Street untuk melakukan perdagangan komoditas dan menjalankan rencana mereka. Sementara Dukes bersaudara memerintahkan karyawannya untuk melakukan pembelian saham Orange Juice sebanyak yang ia bisa, walaupun dengan harga mahal. Karena menurut laporan yang ia terima, saham Orange Juice akan naik drastis di tahun ini. Saat pembukaan pasar dimulai, karyawan Dukes mulai membeli saham Orange Juice dengan harga tinggi. Louis dan Billy yang sebelumnya telah membeli saham Orange Juice dengan harga murah, menjual saham tersebut dengan harga mahal kepada karyawan Dukes. Setelah terjual habis, tidak lama berselang, laporan dari Sekretaris Pertanian mengumumkan kalau 1 tahun ke depan panen jeruk tidak akan berpengaruh pada musim dingin. Dengan begitu, harga saham Orange Juice turun dengan drastis. Karena mereka telah mengorbankan seluruh aset mereka untuk membeli saham Orange Juice dengan harga mahal, yang ternyata harga saham Orange Juice turun dengan drastis. Dengan begitu, Dukes bersaudara mengalami kerugian sebesar $394 juta, sementara Louis dan Billy mampu menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Louis dan Billy melihat Dukes bersaudara kemudian mengejek mereka. Setelah itu, Louis memberi uang $1 pada Billy dan menjelaskan kalau mereka telah bertaruh $1 tentang apakah mereka bisa kaya sekaligus membuat Dukes bersaudara menjadi miskin. Oh, see, I made Louis a bet here. Louis bet me that we couldn't both get rich. $1. Thank you, Louis. Winthrop,
Valentine. Mengetahui kalau mereka sudah bangkrut, Randolph terkena serangan jantung dan jatuh pingsan. Sementara Mortimer terlihat marah-marah. Di akhir film, Louis, Billy, Ophelia, dan Coleman yang sekarang sudah menjadi kaya berlibur di satu pantai dan menikmati kekayaan mereka, lalu film pun selesai. Dia kaya atau miskin, bahagia atau tidak, tergantung dari siapa dirinya, bukan tergantung dari apa yang dimilikinya. Dan itu saja, sekian video kali ini, semoga terhibur. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.